kapan terakhir bersepeda dengan anak-anak dan nyonya gitu, dan bermain? Jadi kita ngobrol tentang sosok bapak yang playful gitu, ya, yang suka bermain dengan anak-anaknya. Ternyata ini akan membawa dampak positif. Apa sih dampak positif yang dirasakan bagi si anak ketika punya bapak yang playful tadi? Aku nggak bilang bahwa yang aku mau bahas di malam ini itu bapak yang playful ya, Mas. Oke. Karena tidak semua bapak itu bisa playful Ya, bener. gitu. Bahkan ada di Sonora ini yang menjadi klien saya gitu. Pada saat saya bilang, kapan terakhir bersepeda dengan anak-anak dan nyonya gitu, dan bermain? Dan bermain, Ya, meluangkan meluangkan waktu waktu untuk bermain. Artinya bersepedanya itu bermain. Ya. Habis target tertentu, misalnya 60 kilo misalnya gitu kan. Kan nggak mungkin anaknya diajak 60 kilo dong. Mungkin. Luar biasa loh Iya anaknya. kan? Pada saat mendapatkan si 60 kilo itu, terus do something fun. Ya. Apa kek Panjat gitu. pinang, ya kan? Makan kerupuk. Uno. Oh ya, Uno. Ya kan? Ya kan, Terus debus. ini Kan? teklek. Teklek. Dolanan teklek. Aduh, teklek bahasa Indonesianya Teklek apa itu ya? apa sih? Itu Gapyak. loh. Tambah bingung kan? Sandal kayu. Ya, itu dia. Itu enggak gitu. Artinya misalnya waktu kan pasti 60 kilo itu ada jeda. Nah, itu terus selain foto-fotoan bikin sebuah game gampang lah gitu. Ayo papa lempar topi, kita ini ya gitu. Cepet-cepetan ambil topi papa gitu. Kalau bisa kalau menang dapat topinya gitu misalnya. Bukan sekedar sesederhana itu, tapi tentang bagaimana feel atau rasa bahagia, bagaimana hormon serotonin yang naik, endorfin yang muncul, yang membuat si anak tenang dan menangkap momen itu sebagai sebuah momen kenangan baik. Disimpan di ujung tombak sana, di ujung jalan. Oh iya benar. Oh iya, di ujung jalan itu ya kan. Setahun kemarin dong. Setahun kemarin. Oke. Kahitna tuh mahal banget ya tiketnya. Berapa sih kemarin? Saya tuh nggak nonton ya. Dari Siaran dini 3,5 apa ya, pokoknya 4,6. 4,6 juta. Enggak usah terus. 4,6 Paling murah? juta. Terus akhirnya ada yang 1,5. Paling murah 1,5. Paling belakang murah. Kan? Paling belakang. Iya, mungkin ya. Nggak nonton dong. Aku tuh kan fans banget ya. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini ya bro, 4,6 kan mikir ya saya. Iya, yang 1,5. Kalau tunggu tuh, kalau 4,5, 4,6 nonton dewe, ijek sing oke lah. Tapi masa nonton Kahitna 4,6 sendiri, terus aku nyanyi sendiri gitu. Jangan. Saya merasakan tuh nonton Club Project sendirian dan tuh grantes. Iya kan, nggak enak kan, nggak enak. Kita nggak playful. Iya, nggak playful, bener. Maaf ya, oke. Iya. Jadi yang saya tangkap adalah bukan karena playfulnya, tapi waktu yang diluangkan untuk anak-anaknya. Is it? Atau waktu yang diluangkan dan sesuatu yang dilakukan di situ? Sesuatu yang dilakukan. Oke. Bukan waktu yang diluangkan, tapi sesuatu yang dilakukan. Karena kalau waktu yang diluangkan, itu orang berpikirnya, ya aku sibuk. Oke. Aku udah capek gitu. Tapi sesuatu yang dilakukan. Nggak harus bermain dong berarti. Nggak harus bermain dalam artian oyak-oyakan, lari-lari gitu enggak ya? Sama sekali ya, kayak tadi saya menahan tangis saya mau ambiar tadi, mengenang bahwa oh ya saya mainan loh sama papa saya yang bocah tua nakal itu hanya mainan dengan jari, ya. Mainan jari, bahkan nggak pakai beli apa-apa gitu. Atau papahnya anak-anak gitu ya. Dia setiap pulang terbang kemudian oh ya, Superman. Superman pulang terbang. Aku bilangnya aku kalau ini kan karena di radio ya, aku bilangnya kan terbang. Biasanya tuh aku bilang dia mabur. Mabur. Memang mabur. Nah,
dia setelah ganti baju dia selalu nyariin semua anak-anaknya, kemudian dia memberikan sesuatu permainan sesuai dengan anak-anaknya yang berbeda-beda itu. Oh, oke. Gitu. Jadi ada anak yang senangannya digendong terus tiba-tiba gendong-gendong gitu. Yang cuman bener-bener nggak lebih dari 5 menit loh Mas gitu. Ada anak yang senangannya mainan tektokan kata nggak nyambung gitu. Tektokan nggak nyambung gitu. Kualat mbek sekuahing mau lo. Dan itu tertancap ya di kenangan anak-anak bahwa oh papa itu fun gitu. Oke. Padahal papanya itu kan kaku ya, orangnya tuh kayak kadembo kering gitu loh. Oh. Segitu kakunya, tapi pada saat dia memberikan permainan itu anak-anaknya tuh jadi melted gitu. Ya. Kalau bapak pas mabur suwe lama gitu, terus yang dicari kangen sama papa nih, mau main. Mau main. Gitu, bukan yang aduh nggak ada papa, genteng bocor, ada emak dong tentunya gitu. Tapi lama banget papa mau main gitu. Gitu loh. Jadi sebegitu pentingnya ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa bermain ini adalah kunci dari bagaimana seorang anak bisa survive di kelak kemudian hari. Dampak baiknya pada anaknya. Apa dampak baik yang dirasakan oleh si bapaknya ketika dia melakukan itu untuk anak-anaknya? Tentu saja happy, dibutuhkan, sehingga eksistensi diri sebagai seorang laki-laki itu tertanam dalam olehnya. Karena suatu ketika ini tadi saya kan sebagai anak ya, kalau sebagai orang tua suatu ketika kita akan ditinggalkan oleh anak-anak kita gitu. Bagaimana kita perlu menyiapkan diri, melihat dengan senyuman, menerima dengan tangan terbuka saat anak-anak kita pamit untuk pergi dari rumah bersama pasangannya, atau mengejar karirnya, ya nggak sih, yang mungkin di Amerika sana, atau di Amsterdam, atau di Florida, atau sekedar di Tomang, di Klaten, di Jombang gitu. Apapun itu, sebuah perpisahan seorang orang tua dengan anak itu perlu kesiapan mental yang begitu rumit menurut saya. Tapi kalau kita menyiapkan itu jauh-jauh hari, kita akan jauh lebih ringan untuk menjalaninya.